Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyu Ratna Martiningsih, spesialis mata, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, program studi profesi dokter. Saat ini mengampu di mata kuliah Ilmu Kesehatan Mata. Pada kesempatan ini saya akan memberikan salah satu bagian dari proses pembelajaran di profesi yang sesuai dengan RPP dan RPS Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Mata kuliah yang diambil adalah ilmu kesehatan mata dengan sub mata kuliah adalah pemeriksaan visus koreksi. Adapun metode pembelajarannya adalah dengan mini CE, mini evaluasi klinik examination. Pelaksanaannya meliputi 3 tahap, yaitu pretest, kemudian pelaksanaan, dan assessment. Kemudian untuk rumusan CPA-nya, mahasiswa mampu melaksanakan penegakan diagnosis kelainan refraksi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan level kompetensinya. Kemudian rumusan sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan anamnesis secara Secret 7 Fundamental 4. Kemudian mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan visus koreksi. Mahasiswa mampu melakukan penegakan diagnosis dan diagnosis banding. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menuliskan resep kacamata sesuai dengan kompetensinya. Dan yang berikutnya, yang kelima, mahasiswa mampu memberikan edukasi kepada pasien dengan kelainan refraksi. Kemudian ada pun rumusan sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan kelainan refraksi. Di sini didahului dengan anamnesis pada pasien dengan kelainan refraksi. Kemudian mahasiswa mampu melaksanakan atau mampu berkomunikasi dengan baik saat melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan visus koreksi dengan baik. Tahap yang berikutnya, mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan segmen anterior untuk menyingkirkan diagnosis banding dan menegakkan diagnosis. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu merumuskan diagnosis dan diagnosis banding. Kemudian mahasiswa mampu memberikan penata laksanaan pada kelainan refraksi, yaitu dengan memberikan resep kacamata. Juga mahasiswa mampu memberikan rujukan ke spesialis apabila memang diperlukan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan edukasi kepada pasien baik tentang penyakitnya, penanganannya maupun komplikasinya. Adapun tahapan-tahapan mini CX yang kita rencanakan ada 3 tahapan, yaitu tahap persiapan dilakukan dengan memberikan pretest untuk mengetahui bahwa mahasiswa itu sudah siap melakukan kegiatan tersebut. Kemudian pelaksanaan meliputi praktik anamnesis, praktik pemeriksaan status refraksi, praktik melakukan pemeriksaan segmen anterior, serta menuliskan resep kacamata yang merupakan penata laksanaan kelainan refraksi. Kemudian untuk asesmennya diberikan di bagian yang terakhir, di mana mahasiswa diharapkan mampu menegakkan diagnosis melalui anamnesis, melalui pemeriksaan fisik, dan juga mampu memberikan resep kacamata sebagai penata laksanaan kelainan refraksi. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, hari ini kita akan mengadakan pengambilan nilai untuk kegiatan mini CX.
Ya, seperti kita ketahui bersama, minusik adalah salah satu komponen penilaian pada stase profesi, khususnya saat ini adalah stase ilmu kesehatan mata. Ya, nanti tahapnya ada 3. Tahap pertama adalah pretest, ya, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian atau assessment. Ya, untuk pretest kita mulai. Pertama adalah apa sih penyebab dari penurunan visus? Siapa yang bisa menjawab? Saya dokter. Silahkan. Kelainan refraksi dokter. Betul sekali. Ada lagi? Saya dokter. Silahkan Mas. Kelainan media refrakta. Iya, 100. Siapa lagi? Saya dokter. Iya, Kelainan jarak dokter. betul sekali. Ada 3. Ya, dari 3 itu bagaimana cara membedakannya? Siapa bisa? Jawab dokter. Ya, silahkan. Kelainan refraksi itu akan menjadi lebih baik dan maju ketika diberikan pingpong. Betul sekali. Ya, saya kira kalian sudah mempersiapkan ya, karena sudah mempersiapkan dengan baik, kita akan langsung melakukan tahap yang kedua atau pelaksanaan. Siapa di antara kalian bersepuluh yang bersedia menjadi dokter? Ini alhamdulillah ada pasien yang bersedia menjadi pasien simulasi, Mas Amar ya. Matur nuwun Mas, sudah datang. Ini Mas Nuha yang mau melakukan pemeriksaan. Silahkan Mas. Baik. Tahap-tahap seperti biasa, ada anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan status refraksi, dan nanti ada penulisan resep kacamata. Silahkan Mas, Baik. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, perkenalkan saya Dr. Nuha. Saya ada dokter yang bekerja di klinik ini dengan Mas siapa? Amar, Mas Amar, umurnya berapa? 21 tahun, Tinggalnya di mana? di Geraha Wahid, Pekerjaannya apa? mahasiswa. Baik, mahasiswa. Keluhannya apa Mas? Bisa diceritakan? Mata saya kabur dok. Matanya kabur. Sudah sejak kapan? 6 bulan yang lalu. Sudah 6 bulan yang lalu. Bisa diceritakan awalnya bagaimana? Semakin lama semakin mengganggu dok. Jadi ya seringkali disertai mata capek juga gitu. Matanya capek ya. Kira-kira ada gejala lain mungkin matanya merah atau cokot-cokot gitu nggak Mas? Nggak ada. Tidak ada ya. Sebelumnya pernah punya keluhan serupa atau baru sekarang? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Dulu pernah operasi mungkin? Tidak pernah. Tidak pernah. Lalu untuk keluarga apakah punya keluhan serupa? Iya di keluarga ada. Keluarga ada dari ayah atau mungkin? Orang tua ada Orang tua. dan Baik. juga kakak. Baik. Untuk kebiasaannya apakah sering memakai gadget? Sering melihat komputer dok. Sering melihat komputer. Baik Mas, saya akan lakukan pemeriksaan fisik. Mungkin sedikit tidak nyaman. Apakah Mas bersedia? Bersedia. Baik. Untuk pemeriksaan yang pertama, saya akan lakukan pemeriksaan visus. Ya, untuk nanti resep kacamatanya, siapa yang bersedia menulis? Oh, silahkan Mas Tulus, bisa sambil berdiri di sini. Nanti membantu Mas Nuha dalam menentukan atau menulis resep kacamata. Silahkan Mas Nuha dilanjutkan. Baik dokter, jadi untuk pemeriksaan visus adalah menggunakan Snellen chart, di mana posisi pasien adalah 6 meter dari Snellen chart-nya. Baik, pertama saya akan pakaikan pasien dengan kacamata trial frame. Permisi ya Mas. Nah, baik. Karena yang pertama saya akan periksa adalah mata kanan terlebih dahulu, maka saya akan tutup mata kiri menggunakan occluder. Permisi. Baik. Di sini Mas silahkan untuk membaca ya dari atas. Bisa dibaca, silahkan. Selanjutnya. LF, Baik. BD, PT. Baik. Selanjutnya. Kabur dok. Kabur. Baik. Karena pasien bisa membaca yang bagian ini, maka untuk visus pasien adalah 6/12. Selanjutnya saya akan coba pakaikan dengan lensa sferis positif. Permisi ya Mas. Iya. Positif berapa, Dek? Positif 0,5 dokter. Yes. Jadi Mas silahkan untuk dibaca apakah lebih kabur atau lebih jelas? Lebih kabur dok. Lebih kabur. Baik, saya akan coba ganti dengan lensa sferis negatif, yaitu 0,5.
Permisi ya Mas. Iya. Baik, apakah lebih jelas atau lebih kabur Mas? Lebih jelas. Lebih jelas. Baik, bisa dibaca. BD, PT, Selanjutnya. EOF, ZED, ZBD, Baik, selanjutnya. EOL, AFCT, BTP. Karena pasien sudah bisa membaca sampai 6/6 menggunakan lensa sferis negatif 0,5, maka saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan yang kedua, yaitu di mata kiri. Permisi ya, saya akan pindah occludernya pada mata yang kanan. Selanjutnya saya akan periksa mata kiri untuk visusnya. Baik Mas, silakan dibaca. E, C, LF, BD, PT, kabur dok. Kabur, baik. Saya akan coba menggunakan lensa sferis positif 0,5 pada mata kiri. Permisi. Baik, bisa dilihat Mas, apakah lebih kabur atau sudah lebih jelas? Kabur dok. Kabur, baik. Saya akan coba ganti dengan lensa sferis negatif 0,5. Baik, apakah lebih jelas atau lebih kabur Mas? Lebih jelas. Lebih jelas, baik. Bisa dibaca? EOF, ZBD, EOL, FCT, BTP. Baik, karena pasien sudah bisa membaca sampai 6/6, maka untuk mata kiri juga dikoreksi dengan lensa sferis negatif 0,5. Baik, saya Silakan akan ditulis untuk mata kirinya. Ya, di sini usia pasien lebih dari 40 atau kurang? kurang dari 40 Kalau dokter. kurang berarti tidak ada untuk visus Dekat. dekatnya ya, visus dekatnya dicoret. Untuk penulisan resep kacamatanya sudah paham? Ya, Sudah, Pak. kalau sudah paham silahkan Mas Tulus bisa kembali ke tempat. Mas Nuha, pemeriksaan selanjutnya untuk menyingkirkan diagnosis banding dari mata kabur. Silahkan. Baik, untuk menyingkirkan diagnosis banding mata kabur, maka saya akan lakukan pemeriksaan segmen anterior. Apakah Mas bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika bersedia, jadi untuk posisinya adalah berhadapan dengan pasien. Selanjutnya saya akan gunakan loop, ditaruh di kepala seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan pen light, lalu saya akan nilai pada mata kanan yang terlebih dahulu. Baik, untuk konjungtivanya tidak ada injeksi, lalu juga tidak ada sekret. Selanjutnya pada skleranya juga tidak ada ikterik. Selanjutnya pada korneanya dia jernih, terus tidak ada infiltrat dan juga tidak ada edema. Selanjutnya untuk pemeriksaan COA dari temporal pasien, baik untuk kedalamannya dia cukup dan warnanya juga jernih. Selanjutnya untuk irisnya, jadi untuk irisnya dia tidak ada sinekia. Lalu untuk pupilnya dia bulat, sentral dan juga reguler. Untuk diameternya dia 3 mm. Lalu saya akan nilai refleks pupilnya yang pertama secara direct atau secara langsung. Baik, untuk refleks pupilnya dia positif. Selanjutnya saya coba dengan refleks yang indirect dengan mata yang berlawanan. Baik, untuk mata kanannya refleks pupilnya positif. Baik, selanjutnya pada lensanya juga jernih, tidak ada buram. Baik, untuk pemeriksaan segmen anterior sudah selesai. Jadi untuk diagnosisnya adalah miopia dengan lensa sferis negatif 0,5 baik untuk mata kanan dan juga mata kiri. Baik Bapak, baik Mas, selanjutnya saya akan melakukan peresepan. Jadi nanti di sini akan saya resepkan kacamata. Selanjutnya Mas, untuk selanjutnya bisa untuk konsultasi setiap 1 tahun dan juga dijaga untuk pola makannya, pola tidurnya dan juga gaya hidupnya seperti itu Mas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mas Nuha cukup bagus dalam menyampaikan pemeriksaannya. Terima kasih. Nanti
adik-adik yang lain bisa mempraktekannya. Karena kalau yang di profesi, kalau kalian tidak mempraktekkan tentunya tidak mungkin. Silahkan nanti mempraktekkan mumpung ada Mas Amar sebagai pasien. Silahkan. Demikianlah pelaksanaan mini SHIIK di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Adapun penilaian mini SHIIK meliputi keaktifan dari mahasiswa saat melakukan kegiatan, kemudian juga saat diskusi. Selain itu juga attitude dinilai oleh penguji atau oleh dosen pembimbing. Terima kasih, semoga kegiatan ini membawa manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.